there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurhalisna dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai larangan ghibah dan melaksanakan tabayun. Bagaimana sih ghibah dalam pandangan Islam dan bagaimana caranya menumbuhkan sikap tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Yuk mari kita simak videonya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai larangan ghibah dalam Islam. Ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Dalam pembicaraan ghibah tersebut membicarakan mengenai kejelekan atau aib orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya ia tidak suka. Dalam Islam, Islam melarang umatnya untuk berghibah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Dari ayat tersebut kita didorong untuk jangan berprasangka, apalagi prasangka tersebut tidak disertai bukti. Hal itu merupakan perbuatan dosa. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ghibah itu merupakan perbuatan yang keji. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sesama muslim. Adapun penyebab dari perbuatan ghibah itu sendiri, yang pertama karena membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan untuk mengangkat derajatnya sendiri. Yang kedua, sikap iri dan dengki dengan keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Yang ketiga itu sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat itu balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keenam yaitu bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Hal yang kita bisa lakukan untuk menghindari perbuatan ghibah atau menggunjing. Yang pertama, berteman dengan lingkungan yang positif, berteman dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Yang kedua yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membenci perbuatan atau membenci orang-orang yang melakukan ghibah atau orang-orang yang menggunjing saudaranya sendiri atau saudara sesama muslim. Yang ketiga yaitu introspeksi diri, bahwa kita semua itu mempunyai aib, kita semua pasti mempunyai keburukan, dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Yang keempat yaitu menjaga lisan, karena tadi pasti teman-teman sudah sering mendengar lidah tak bertulang. Lidah yang lunak bisa menyakiti orang lain, jadinya kita perlu menjaga lisan. Yang kelima yaitu selalu berpositif thinking, supaya kita tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan kita untuk bertabayun. Tabayun sendiri pengertiannya menurut bahasa yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan pengertian tabayun menurut istilah yaitu proses yang dilakukan untuk mencari atau meneliti atau menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa atau
jalan benar. Islam menganjurkan kita untuk bertabayun seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Begitu juga bertabayun dalam bermedia sosial. Jadinya informasi yang kita baca di media sosial, yang kita terima dari media sosial, kita juga harus berhati-hati. Karena dalam bermedia sosial itu orang bebas menge-share informasi atau bebas mengupload informasi. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai termakan informasi hoax, itu informasi yang bohong atau informasi yang tidak sesuai kebenarannya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial dan mencerna informasi yang ada di media sosial. Adapun manfaat dari tabayun, yaitu yang pertama, kita jadi lebih berhati-hati dalam menerima informasi atau berita. Yang kedua, yaitu kita jadi lebih bisa menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima, itu menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Nah, teman-temanku semua, dari pemaparan materi yang saya sampaikan barusan, aku punya pertanyaan untuk kalian semua. Jawab yang benar ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari ghibah? A. Negatif thinking kepada orang lain. B. Sikap iri. C. Yaitu menjaga lisan. Kira-kira apa jawabannya nih? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar yaitu C. Menjaga lisan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Jangan lupa kita harus menyadari diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudara sesama muslim. Kebaikan dan keburukan akan kembali kepada orang yang membicarakannya. Jangan lupa lakukan introspeksi diri dengan melihat aib diri kita sendiri, bahwa tidak ada seseorang yang sempurna. Semua punya keburukan, semua punya aib. Dan jangan lupa kita selalu untuk berusaha untuk memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi diri terlebih dahulu